Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat, hingga kemudian berpindah ke alam akhirat. Selama di alam kubur ini, manusia juga akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Di alam kubur terdapat dua macam balasan yang akan diterima manusia, yakni nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapat oleh manusia di alam kubur, dalam bentuk kesenangan dan terbebas dari azab. Kenikmatan ini hanya diperoleh bagi orang-orang solih yang senantiasa beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara siksa kubur adalah siksaan yang didapatkan oleh manusia atas perbuatannya selama di dunia. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur adalah mereka yang tidak beriman dan berbuat dosa semasa hidupnya. Bagi seseorang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, hendaknya membiasakan diri untuk melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, amalan yang telah dilakukan juga dapat menjadi penerang di dalam kubur. 4 amalan yang akan menerangi kita di dalam kubur kelak. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbeda dengan ibadah lainnya. Sholat adalah ibadah yang pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Sholat juga dapat menerangi kuburan muslim yang taat. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.'" Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Memperbanyak sedekah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah bersedekah. Hal ini bukan sekedar keikhlasan memberi, melainkan Rasulullah SAW memberitahu bahwa sedekah dapat menjadi naungan umat manusia di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, banyak membaca Al-Quran. Sebagai umat muslim, membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang dianjurkan. Sebagai kitab suci yang mulia, dengan membacanya akan membuat hati menjadi tenang. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dengan membaca Al-Quran akan mendapat syafaat pada hari kiamat, serta senantiasa menjadi teman dan penerang di alam kubur. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti, ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya.
Hadis riwayat Muslim. Keempat, memperbanyak bertasbih. Perintah bertasbih ini sangat jelas disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42. Anjuran bertasbih ini tentunya tidak akan luput dari keutamaan yang akan didapat oleh seseorang yang melaksanakannya. Salah satu keutamaan bertasbih adalah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mendatangiku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Oleh sebab itu, jika seseorang telah dekat dengan Allah, maka saat meninggal pun Allah tidak akan pergi darinya dan akan membuat penerangan pada kuburannya. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.